Hai, ketemu lagi sama aku masih di NS Review dan kali ini dalam program TED Talk yaitu ngobrol-ngobrol santai mengenai teknologi smartphone. Yang mana dalam TED Talk pertama kali ini kita akan ngobrol tentang smartphone yang punya RAM 6GB dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Ya, sebelum kita ngomongin smartphone pertama, perlu diketahui dari 8 smartphone yang akan aku omongin ini semuanya pakai prosesor buatan Qualcomm yaitu Snapdragon. Meski versinya berbeda-beda. Ya, langsung aja kita masuk ke ponsel yang pertama yaitu Samsung Galaxy C9 Pro. Ya, ponsel ini baru aja kemarin dirilis di Cina, dimana Samsung Galaxy C9 Pro ini punya prosesor Snapdragon 653 dengan kamera 16 megapiksel berbukaan 1,9 dan kameranya itu ada di depan dan di belakang. Ya, spesifikasinya sama kameranya. Ya, untuk Samsung Galaxy C9 sendiri akan dijual 11 November nanti dengan harga 3.199 yen di Tiongkok, di mana harga globalnya sekitar $700 atau setara dengan 7,8 juta rupiah. Lanjut ke smartphone berikutnya yaitu Xiaomi Mi 5S Plus, di mana dia punya Snapdragon 821 atau chipset terbaik dari Qualcomm saat ini, yang artinya dia punya performa paling mantep lah istilahnya, apalagi digabungin dengan RAM-nya yang 6GB tentunya ya. Selain punya performa yang mantep, dia punya kamera ganda 13 megapiksel di bagian belakang, di mana kameranya itu memakai teknologi clear sight, yaitu kamera 13 megapiksel satu itu pakai full color, yang 13 megapiksel yang kedua itu black and white. Jadi kombinasi dua kamera 13 megapiksel itu Xiaomi ingin memberikan hasil gambar yang punya warna lebih luas dan tajam. Xiaomi Mi 5S Plus ini sudah bisa ditemukan di toko online di Indonesia dengan harga 7 jutaan. Oh ya, apabila kalian penasaran dengan Xiaomi Mi 5S Plus ini, kami sudah punya reviewnya, jadi bisa dilihat di channel kami. Nomor 3 yaitu OnePlus 3. Dia punya Snapdragon 820 yang menemani RAM-nya yang 6GB. Selain itu dia punya layar 5,5 inci dengan teknologi optik AMOLED, tapi resolusinya masih Full HD ya untuk OnePlus 3 ini. Untuk kameranya sendiri dia pakai 16 megapiksel bersensor Sony IMX298 yang mendukung face detection autofocus dan sudah dilengkapi dengan optical image stabilization, di mana kameranya ini sudah support video hingga 4K 4K. Untuk harganya sendiri OnePlus 3 ini juga sudah bisa ditemukan di toko online di Indonesia dengan harga 6,5 jutaan. Tentu saja dengan garansi distributor karena OnePlus sudah memutuskan untuk keluar dari Indonesia akibat 3DM. Nomor 4 yaitu Asus Zenfone 3 Deluxe. Ya, smartphone satu ini memang belum tersedia di pasaran, tapi Asus Indonesia sudah mengkonfirmasi bahwa Asus Zenfone 3 Deluxe ini akan diluncurkan di Indonesia yang jadwalnya yaitu Desember 2016 ini. Untuk kelebihan Asus Zenfone 3 Deluxe sendiri, dia punya prosesor Snapdragon 821 dan tentu saja RAM 6GB serta kamera 23 megapiksel dengan laser autofocus, optical image stabilization yang dikombinasikan dengan electronic image stabilization yang membuat video tangkapannya itu begitu stabil. Harganya sendiri tunggu saja di Desember nanti. Berlanjut ke smartphone selanjutnya yaitu dari vendor Tiongkok yang saat ini lagi bertarung ketat dengan Oppo, yaitu Vivo dengan X-Play 5 Elite-nya. Apa yang menarik dari Vivo X-Play 5 Elite ini adalah dia punya layar lengkung Edge ya, berukuran 5,43 inci ala-ala Samsung Galaxy S7 Edge. Jadi kalau kalian belum tahu HP-nya, bayangin aja Galaxy S7 Edge itu seperti apa. Ya, tampilannya seperti itu, tapi dengan selain itu dia punya jeroan Snapdragon 820 yang menemani RAM 6GB. Lalu ada kamera 16 megapiksel di bagian belakang memakai sensor Sony IMX298 yang berteknologi Exmor RS. Selain kamera, dia juga punya andalan lain di sisi audio dengan chipset Hi-Fi
langsung nggak hanya satu chipset tapi dua chipset langsung dikombinasikan untuk memberikan audio terbaik, yaitu dengan chipset ES9028 dan chipset audio OPA 1612. Untuk harganya sendiri Vivo X Play 5 Elite ini dibanderol dengan 4.288 yen atau bila dikonversi ke rupiah jadi 8,3 juta. Ya, sekarang kita menginjak ke smartphone dengan RAM 6GB yang nomor 6. RAM 6GB nomor 6. Ada apa di sana? Ada ZTE dengan seri Nubia Z11 yang punya desain elegan, yaitu layar bezel-less. Jadi dia itu layarnya sampingnya full layar, hampir tidak punya bingkai, tapi ya masih punya sih. Menggunakan teknologi ARC 2.0 yang punya rasio layar 81% dibanding bagian depannya. Untuk dapur pacunya sendiri, RAM 6GB yang dimilikinya itu ditemani atau dimotori dengan chipset Snapdragon 820 quad core. Sementara di sektor kamera dia punya kamera 16 megapiksel dengan sensor dari Sony dengan IMX298 yang mana sensornya ini berukuran 1/2,8 inci dan sudah dilengkapi dengan optical image stabilization yang dikombinasikan dengan electronic image stabilization. Untuk harganya sendiri ZTE Nubia Z11 ini dipasarkan di global dengan 600 euro atau sekitar 8 jutaan. Nomor 7 ada Zug Z2 Pro yang punya Snapdragon 820 dan RAM 6GB pastinya, dimana dia punya kamera 13 megapiksel menggunakan ISO cell dengan f1.8, dimana dia punya teknologi 1,34 mikron pixel dalam sensornya itu. Mungkin Zug Z2 ini terasa kurang bersaing ya sama yang ponsel lainnya yang punya RAM 6GB. Tapi menurutku ini sangat bersaing karena harganya paling murah, yaitu dengan 2.699 yen saja atau setara 5,2 juta rupiah, dan bisa mendapatkan ponsel dengan Snapdragon 820, RAM 6GB, kamera 13 megapiksel ISO cell, cukup murah. Ya, di nomor 8 ada vendor yang mencetuskan kamera phone dan juga selfie expertnya. Bisa ketebak apa? Ya, Oppo dengan Oppo R9s Plus-nya. Di dapur pacu dia punya Snapdragon 653 octa-core bersama RAM 6GB tentunya, semuanya RAM-nya 6GB. Dimana di sektor kamera dia punya 16 megapiksel di depan maupun di belakang. Jadi Oppo ini akan berhadapan langsung dengan Samsung C9 Pro yang tadi di atas nomor 1. Untuk kamera belakangnya sendiri Oppo memakai Sony IMX398 f1.7 dan sudah dilengkapi dengan optical image stabilization. Oh iya, sensor Sony tadi adalah sensor Sony terbaru yang ada di pasaran saat ini. Selain itu, Oppo juga membenamkan teknologi dual fokus pada fokusnya, yang mana metode fokus ini diklaim 40% lebih cepat dari face detection autofocus yang banyak digunakan saat ini. Selain performa dan kamera, tak tertinggal fitur andalan Oppo yaitu VOOC Fast Charge yang membuat pengisian daya smartphone terasa begitu cepat. Ya, Oppo R9s Plus ini punya fitur tersebut. Untuk harganya sendiri, Oppo R9s Plus ini belum dipasarkan, di mana dijadwalkan dipasarkan di Tiongkok itu pada Desember nanti dengan harga renminbi 3.499 atau setara dengan 6,7 juta rupiah. Untuk ketersediaannya di Indonesia sendiri belum ada konfirmasi hingga saat ini. Tapi melihat kebiasaan Oppo yang selalu menghadirkan flagship andalannya ke tanah air, kita patut berharap Oppo R9s Plus ini bisa terlihat di pasar Indonesia. Nantikan saja ya. Ya, itu tadi Oppo R9s Plus menutup 8 smartphone yang punya RAM 6GB. Jadi bagaimana menurut kalian? Dari 8 smartphone tadi, mana yang menurut kalian paling menarik? Tinggalkan komentar di bawah, atau kalian juga bisa memberikan saran untuk touch stop
berikutnya dengan komentar di bawah. Kalian bisa request kita mau ngobrolin tentang apa. Ya, kurasa itu aja. Terima kasih udah nonton. Stay up to date dan sampai jumpa lagi.